been afraid for the things I've done, so now I'm calling you this time. 'Cause oh Allah, on this journey I come running to you. Oh please Oke, bismillah, sudah jam 8 nyatanya. Sudah ada 50 orang, kurang lebih 50 orang yang sudah bergabung. Insya Allah sekali ya. 60 orang. Oke, kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi ya, biar sama-sama semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta sekali lagi ya, soalnya sunnah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya semangatnya berkobar gitu ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul kembali meskipun secara virtual ini gitu ya. Allah masih kasih kesempatan kita untuk saling bersilaturahim gitu ya. Nah, salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, yakni dinul Islam. Oke, sebelumnya gimana kabarnya adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Allahu Akbar. Meskipun weekend yang harusnya rebahan, yang harusnya istirahat dari kemumetan, tapi Masya Allah kalian hadir di acara ini, di majelis ini. Insya Allah Allah berkahi gitu ya. Insya Allah nanti Allah kasih pahala terbaik gitu ya untuk pengganti waktu luangnya gitu, dan insya Allah ini bermanfaat gitu bagi kita semua gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat semuanya dan senantiasa selalu dalam lindungannya dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat pagi kepada yang terhormat kakak-kakak DSM, Dewan Syuro Mahasiswa, dan yang kami hormati para wali kelas pembinaan Putri STIU Al-Hikmah, dan yang kami banggakan anggota ataupun pengurus dari BEM STIU Al-Hikmah, dan yang kami cintai para peserta yang luar biasa ini yang telah bergabung di Zoom ini, yang kita cintai gitu dari IDAD 1 ya sampai Jami 4, Masya Allah. Nah, Masya Allah ya, telah hadir di acara yang spesial ini gitu ya, di acara yang luar biasa ini, yaitu spesial mentoring pra MLT. Apa sih MLT itu gitu ya? MLT itu kepanjangan dari Muslimah Leadership Training gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen PSDM. PSDM itu pemberdayaan sumber daya mahasiswa, salah satu departemen yang ada di BEM. Nah, inilah salah satu proker dari kawan-kawan departemen PSDM itu ya. Nah, dan sebelum kita beranjak lebih jauh, Ana mohon izin untuk mengenalkan diri Ana. Nama Ana Tri Alda Wahidah Oktaviani. Diulang ya, takut ada sesuatu nanti. Tri Alda Wahidah Oktaviani. Di sini Ana sebagai MC yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai nanti, insya Allah ya. Jadi ya ini Tri Alda gitu ya. Harus diingat karena kita terkadang lupa
terkadang ingat nama tapi nggak ingat wajah gitu ya. Apalagi murid baru gitu. Ini Tri Alda ya gitu. Tiba tuh nanti di kampus ketemu gitu. Oh ini yang virtual kemarin ya gitu. Oke, ya selanjutnya kita langsung aja ya ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka sama-sama acara yang luar biasa ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, biar semakin berbarokah, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ka'ul Farhadatul Aisna. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan Kak Ulfah. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat yang telah beliau lantunkan menjadi syafaat bagi kita semua di hari kiamat, khususnya bagi beliau yang membacakan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara ini secara langsung, ya, kepada Kak Husnul Amira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan MC. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Masih semangat? Semangat. Selamat pagi, Kak. Insyaallah, oke. Insyaallah pada semangat ya, walaupun di weekend, di akhir pekan, tapi insyaallah semangatnya nggak kalah juga. Oke, yang kami hormati para wali kelas putri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati Ketua DSM BEM Stio Al-Hikmah beserta jajarannya, dan yang kami hormati Ketua Umum BEM Stio Al-Hikmah beserta para pengurus, dan teman-teman semuanya peserta special mentoring pra MLT yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya
sehingga kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kemauan dan juga kemampuan untuk menjalankan aktivitas kita semua dalam situasi apapun, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, dan semoga selalu mendapat rahmat. Amin. Dan salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin yang baik. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk dapat mengikuti apa yang beliau teladankan. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada seluruh peserta spesial mentoring ya pra MLT 2020. Oke, tadi sudah sedikit dijelaskan ya sama MC kita apa itu kepanjangan dari MLT, yaitu Muslimah Leadership Training gitu. Dan kita udah tahu ya dari nama acaranya saja kita udah tahu bahwa ini adalah acara atau pelatihan kepemimpinan untuk para muslimah. Jadi sebagai upaya untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, maka kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan gitu ya, dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, khususnya kita sebagai generasi muda ya, sebagai muslimah, sebagai generasi muda, kita punya peran penting gitu. Punya peran penting untuk kehidupan, untuk kemajuan bangsa, dan terkhusus agama kita. Jadi perlu disadari juga bahwa kita sebagai muslimah dan juga sebagai generasi muda yang cerdas, kita dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Karena pada hakikatnya setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan melulu soal orang yang memimpin di sebuah negara. Pemimpin itu bukan melulu soal orang yang memimpin di organisasi atau di komunitas, tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, maka dari itu mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar menjadi pemimpin yang baik, belajar menjadi pemimpin yang disiplin, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang sudah banyak mengorbankan waktu dan juga tenaganya untuk melaksanakan acara kita pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mengorbankan tenaganya, bahkan kuotanya mungkin ya, untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua bisa enjoy ya dalam mengikuti acara ini. Dibawa enjoy aja, santai, nggak usah tegang. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara ini. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ibu Ketua, Kak Husnul Amira. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita tambah semangat dengan adanya barusan pengobaran semangat dari Ibu Ketua langsung. Mudah-mudahan semangat kita semakin berkobar, semangat paginya semakin meningkat, dan tentunya semangat sinyalnya pun semakin kuat gitu, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak semakin kesini semakin hilang gitu sinyalnya, tapi mudah-mudahan semakin kuat gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Husnul Amira. Selanjutnya, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai acara inti semuanya, sebelum kita mulai acara talk show pagi ini, Ana akan kenalkan terlebih dahulu gitu moderator kita yang akan memandu acara diskusi kali ini. Nah, ya beliau adalah Kak Trisha Anggraini. Hadir Kak Trisha. Assalamualaikum Kak Trisha. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, beliau sudah hadir ya. Ya, beliau ini adalah salah satu anggota dari DSM, Dewan Syuro Mahasiswa, sekaligus pembina dari Departemen PSDM yang mengadakan acara ini gitu ya. PSDM itu kepanjangan dari Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, dan beliau juga salah satu mahasiswi aktif STIU jurusan Islamiyah Al-Hikmah, dan beliau sekarang lagi menempuh di semester 7 ya, insya Allah. Sudah hadir ya Kak? Untuk itu mari kita langsung sambut saja Al-Mukarramah Kak Trisha Anggraini. Yuk kita sambut dengan lafaz takbir 3 kali deh. Bareng-bareng audionya boleh dibuka biar tambah semangat gitu ya. Yuk, 1, 2, 3 kita sambut moderator tercinta kita dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini dia moderator kita Kak Trisha Anggraini. Monggo Kak. Syukron kepada MC, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum jauh melangkah kita ke depannya untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, pertama-tama dan yang paling utama hendaknya kita selalu mengucapkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang paling penting dan paling utama yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana sehingga dengan kedua nikmat ini kita bisa berkumpul ya, melingkar melingkar di rumah masing-masing menghadap kepada layar kaca masing-masing. Semoga nggak ada cermin sebelahnya ya kacanya, jadi entah layar HP entah layar laptop, yang mana semoga hati kita Allah ikat dengan erat dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang mempersatukan kita hingga kita bertemu pula di syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam saudara-saudaraku, semoga selalu terhanturkan kepada junjungan kita, kepada seorang pemuda dari padang gurun pasir sana, yang dulunya tidak pernah kita tahu bahwa adanya secerca, bahwa adanya cahaya Islam yang terang benderang, tapi karenanya kita bisa merasakan itu sampai saat ini, yang mana beliau tidak kenal nama kita satu-satu, yang mana beliau tidak pernah bertemu dengan kita dan kita pun tidak pernah melihat wajahnya, tapi beliau saat dulu 1400 tahun yang lalu telah merindukan kita umatnya saat ini. Ya, yakni beliaulah Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat selalu tercurahkan kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, gimana nih teman-teman semuanya? Para muslimah tangguh, muslimah leadership training yang insya Allah kita sama-sama udah dengar tadi ya dari ketua pelaksana kita, ya Kakak Husnul Amirah, yang telah menyampaikan sedikit apa itu muslimah leadership training. Ya, berarti di sini insya Allah telah hadir bersama kita yang kami hormati pemateri kita, Kak Sabila Az-Zahra. Ya, ahlan wa sahlan Kakak. Kita bertemu kembali secara tatap muka, nggak sama badannya. Yang terlihat cuma muka doang ya Kak. Masya Allah.
Dan insya Allah juga akan bergabung bersama kita, pemateri kita juga, Kak Ismah Musona, kakak kita, guru kita hari ini, yang insya Allah kita akan menimba ilmu dari beliau, yang nanti mudah-mudahan kepada teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, para muslimah tangguh, para pemimpin masa depan insya Allah, ya pastinya, yang nanti juga kita akan mendengar banyak dari beliau, bukan hanya materi, tapi bagaimana beliau telah menjalani hari-harinya bergelut dengan dakwah, ya bagaimana juga nanti beliau akan menyampaikan kepada kita kesan dan pesan beliau, dan lain sebagainya, yang pasti ilmu yang bermanfaat yang akan kita dapat. Oleh karena itu, kepada adik-adik semua, semoga bisa kita dapati ilmu hari ini yang kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita seterusnya. Tapi sebelum jauh kita melangkah, ada pantun nih dari kakak, ya, ada pantun sedikit, semoga bisa didengarkan sama-sama. Kalau nggak nyambung, mohon maaf ya, namanya juga masih belajar. Pantunnya, matahari pagi menyinari jalan. Segar mata, lihat pemandangan sawah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dalam meetup pra MLT yang bertema aku dan dakwah. Masya Allah. Bikin sendiri, tepuk sendiri ya. Masya Allah. Sekali lagi kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada para pemateri kita. Ada di sini, udah bergabung bersama kita, Kak Ismah Musona. Ahlan wa sahlan kakak. Masya Allah. Dan juga sudah bergabung juga bersama kita, Kak Sabila Az-Zahra. Ahlan wa sahlan kakak. Masya Allah. Senyum indah telah menyapa kita, Masya Allah. Ya, baiklah. Adik-adik semuanya, sebelum kita melangkah lagi jauh ke depan, mengambil materi, mengambil ilmu, menimba ilmu dari para pemateri kita, sudah disampaikan tadi, hendaknya kita nih, pemuda ya, insya Allah ya, insya Allah, jiwa pemuda nih, dipanggil-panggil nih saat ini, insya Allah. Ya, para muslimah tangguh, yang nantinya akan menjadi pemimpin, yang sekarang hendaknya kita ini memposisikan diri kita menjadi seorang yang ditempa untuk menjadi pemimpin, yang kita tahu bahwa dulu di zaman dulu dan telah banyak kita dapati, entah misalnya kita dengar, kita baca gitu ya, banyak sekali contoh-contoh yang telah dicontohkan dari para pendahulu kita, baik itu di zaman Nabi maupun setelahnya gitu ya. Banyak sekali para pemuda-pemuda, hai para pemuda gitu ya, yang telah banyak menorehkan tinta emas gitu ya, atas keberhasilan, atas pencapaian mereka yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Kita tahu gitu ya, di zaman Rasulullah, dan Rasulullah pun pemuda gitu ya, yang pasti harus kita terus jadikan sosok figur teladan gitu untuk kita menjalani hidup kita. Kita juga kenal sesosok Usamah bin Zaid gitu ya, yang mana saat beliau masih usia muda gitu, masih usia 18 tahun, beliau sudah diangkat menjadi seorang panglima perang gitu. Yang memimpin, mungkin yang dipimpinnya itu bisa jadi bapak-bapaknya, paman-pamannya, engkong-engkongnya gitu ya. Saat beliau menjalani perang, ini usia 18 tahun, nih adik-adik semua, para muslimah tangguh nih semua nih, udah berapa umurnya gitu ya. Kita tahu juga nih, yang lagi viral, maksudnya seorang presiden Turki yang keren banget gitu ya. Masya Allah. Semoga Indonesia juga kelak, bisa jadi bukan kita, tapi dari rahim-rahim kita akan lahir sesosok pemimpin Indonesia yang seperti pemimpin Turki sekarang gitu ya. Masya Allah, hafal Al-Quran, jiwa kenegaraannya itu memang betul-betul membela negaranya, bahkan bukan hanya negaranya, tapi saat Islam sedang dipermasalahkan, sedang dipermainkan oleh negara lain, beliau speak up dengan lantangnya gitu ya. Semoga lahir kelak pemimpin Indonesia. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah sih Indonesia juga udah speak up sekarang ya, menentang. Astagfirullahaladzim. Kita skip teman-teman, dan kita tahu sang penakluk Konstantinopel siapa teman-teman? Yang pasti bukan Bapak Katrisa ya. Muhammad Al-Fatih.
di usianya yang keberapa teman-teman tahu? Tahu lah pasti ya, orang penggemar beratnya gitu ya. Di saat usia 25 tahun. Gitu. Usia yang masih pemuda. Masih semangat tuh berkobar membara-bara. Subhanallah. Semangat berkobar membara gitu ya. Yang masih usianya itu yang masih kayak, wah baru anak-anak lepas. Dewasa belum sampai. Tapi beliau sudah bisa mampu untuk merebut Konstantinopel. Kembali menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh umat Islam gitu ya. Masya Allah sekali. Nah, jadi teman-teman, sekarang pertanyaannya saat dulu Usama bin Zaid 18 tahun sudah bisa memimpin perang, menjadi panglima perang nih jabatannya gitu. Saat Muhammad Al-Fatih di usia 25 tahun sudah bisa membebaskan Konstantinopel, kita berapa umur kita sekarang? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kemarin udah di-tweet juga sama Bu Mega ya. udah dapat sindiran, dapat senggolan dari Bu Mega. Wahai para kaum milenial, apa sumbangsinya buat negara? Itu bisa jadi pertanyaan buat kita. Nah, hari ini teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kita kumpul di sini ya. Hari ini mudah-mudahan dan insya Allah akan kita dapati dari para pemateri kita tentang apa sih urgensinya dakwah. Apa peran pemuda dalam dakwah. Terus bagaimana kita saat ini para pemuda yang sedang menjabat status sebagai mahasiswa, apa saja kontribusi kita dalam dakwah. Ya, bisa jadi mungkin nanti dimulai dari dakwah kita di lingkungan kampus. Nah, insya Allah itulah nanti yang akan kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan sudah mulai menggugah rasa penasaran kita, sudah mulai menggugah kayak hati kita tuh tergelitik gitu ya, tergelitik. Hati kita tuh sudah mulai kayak ya sedikit demi sedikit iya ya gitu. Udah mulai kalau muka tuh udah mulai ketampar dikit gitu ya. Di usia kita sekarang nih apa sih gitu ya. Jangan sampai usia kita sekarang tapi masih sama kayak orang lain, ya enggak? Nah, insya Allah sekarang kita akan memasuki materi kita, tapi sebelum kita memasuki materi kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para muslimah tangguh yang insya Allah akan membawa perubahan kepada dunia, marilah sebelum kita melanjutkan, kita luruskan dulu hati kita, niat kita, yang mana hari ini semoga Allah berkahi kegiatan kita, dan niat kita luruskan sama-sama untuk menuntut ilmu agar mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ridho darinya. Nah, dan sebelum kita melanjutkan, insya Allah sekarang sudah bersama kita Kak Isma Musana. Kak, Assalamualaikum Kak Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kedengeran nggak suaranya? Alhamdulillah kedengeran Kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah pemateri kita. Sebelum mohon izin Kak Isma untuk menyampaikan CV. Enggak. Teman-teman, inilah pemateri kita. Nama beliau Kak Ismah Musona, SAG MPD, MAG. Alamat Jalan Johar nomor 38 Cimanggu, Tanah Sareal, Bogor. Beliau orang Bogor, Masya Allah. Status menikah dengan 2 orang putri, Alhamdulillah saat ini. Riwayat sekolah, beliau bersekolah di SDIT Ummul Qura. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP IT Ummul Qura. Kemudian beliau bersekolah di SMA Negeri 2 Cibinong. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau berkuliah di STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Teman-teman kenal kampus ini? Kampus yang Masya Allah besar sekali ya. Masya Allah sekali ya Kak. Kampus kita tercinta. Masya Allah. Yang tiada duanya. Karena cuma satu di Bangka. Ada deh duanya di itu. Ya, Alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan lagi perkuliahan beliau. Masya Allah. Kuliah Magister Pendidikan Agama Islam UIKA di Bogor. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Kak Isma ini aktivitasnya sekarang mengajar di Khadimatul Quran di Syifaur Rahman, Cimanggu, Bogor. Kemudian aktivitas saat ini beliau IRT. Bukan iri ya teman-teman, ibu rumah tangga.
terus kemudian belajar, mengajar, jualan online juga, Masya Allah. Entrepreneur hari ini. Ya, Masya Allah. Beliau jualan online di baby_anma. Jadi bisa di... Nah, untuk lebih jauh, tanpa mengurangi kehormatan kepada Kak Isma, tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, kita dengar sama-sama, teman-teman. Jazakillah khair kepada Risa ya, yang menjadi MC hari ini ya, Masya Allah. Kamu mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini berkenan mempertemukan kita di sini, walau masih dalam keadaan daring, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan, kekhusyuan, kekhidmatan proses pembelajaran hari ini, insya Allah. Salawat salam tidak lupa tercurah kepada junjungan hidup kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang semoga kita termasuk orang-orang yang setia berada dalam barisan Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Masya Allah ya, hari ini senang sekali bisa berkumpul dengan ini adik-adik atau ada yang di atas aku nih? Adik-adik, Kak. Sabila, kamu di atas aku apa di bawah aku? Masya Allah, di sini ada pemateri kedua, luar biasa sekali ya ini. Sudah menjadi ibu rumah tangga juga, alhamdulillah, barokallah ya Neng. Jadi di sini semua adik-adik ya, alhamdulillah. Kita beda berapa tahun teman-teman? Baru 2 tahun beda aja, Kak. 2 tahun, Masya Allah. Ini yang ada yang idat ya? Ada, Kak. Yang idat berarti tahun berapa? Kelahiran tahun berapa maksudnya? Mungkin sekitaran tahun 2000-an gitu ya. 2001. Masya Allah. 2001, 2002, 2003, luar biasa. Ya Alhamdulillah, kita nggak terlalu beda jauh tingginya. Karena kakak cuma 150. Oke, Alhamdulillah, ala kulli hal. Senang sekali bisa berjumpa di sini, walaupun sebenarnya nggak nyangka sih waktu itu Andi menghubungin ya Andi ya, jazakillah khair untuk ngisi acara di sini. Udah lama banget nggak ngobrol sama teman-teman anak kuliahan ya, pasti sudah luar biasa sekali pemikiran-pemikiran kalian gitu. Berbicara tentang dakwah itu memang suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Kalau kita nggak mau berbicara tentang dakwah, maka sebenarnya dipertanyakan nih, kita ini benar nggak nih? Maksudnya apa ya? Umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak ingin bersama dengan Rasulullah. Kalau kita nggak mau turun kemudian berdakwah, maka dipertanyakan kembali gitu. Kita ini nurunin gennya siapa gitu. Sedangkan para pendahulu kita, mereka semua adalah orang-orang yang senantiasa berjibaku dengan dakwah, apapun caranya, sesederhana apapun caranya. Walaupun sebenarnya tanpa kita, dakwah itu akan terus berjalan. Tanpa kita, Islam pasti akan berjaya. Tapi justru pertanyaannya, ketika Islam berjaya, adakah jasa kita di sana? Ketika Islam berjaya, adakah nama kita terukir di sana? Ya walaupun manusia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Para malaikat pasti tahu gitu apa yang kita lakukan. Bukan berarti kemudian nama kita dikenang gitu oleh manusia yang lain, enggak. Sebab yang kita minta kepada Allah ini baik di mata Allah gitu, bukan di mata manusia. Untuk apa? Kalau baik di mata manusia, justru pada hari ini dakwah itu buruk sekali gitu. Dakwah itu bukan hal yang disenangi, dakwah itu bukan hal yang disukai. Tapi memang begitulah sunnatullahnya, begitulah sunnah Rasulullahnya, bahwa dakwah adalah di mana saat kata Imam Syafi'i ya, di mana saat panah itu ditujukan, maka disitulah kebenaran. Maksudnya apa? Ya ketika panah musuh itu diarahkan kepada kita, maka yakinlah bahwa kita ada dalam kebenaran. Saat kita justru bisa bersama dengan musuh, berbicara, bersenda gurau, bermakar, nauzubillah gitu. Betapa munafiknya kita.
Dan ini yang sangat ditakuti oleh Umar bin Khattab, bagaimana beliau terus bertanya kepada yang menyimpan rahasianya Rasulullah, Huzaifah ketika itu. Wahai Huzaifah, apakah aku termasuk ke dalam orang-orang gitu yang termasuk orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kamu gitu? Tidak, kata Huzaifah. Dan bahkan Umar bin Khattab ketika itu tidak mau menyolati seseorang sampai dia melihat di situ ada Huzaifah. Kalau ada Huzaifah menyolatkan jenazah tersebut, oh berarti bukan seorang munafik. Seperti itu. Masya Allah ya, saking hati-hatinya seorang Umar bin Khattab. Maka gen-gen inilah yang seharusnya kita yakini bahwa itu ada dalam diri kita. Mau kita selemah apapun, mau fisik kita bukan fisik yang kuat, besar, tangguh, hebat gitu. Tapi sesungguhnya kekuatan itu ada dalam jiwa. Kekuatan itu ada dalam pikiran kita yang meyakini bahwa aku harus menjadi pengemban-pengemban dakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita semua adalah du'at, kita semua adalah pendakwah, kita semua adalah da'i. Kita semua adalah orang-orang yang menyeru qabla kulli syai'in, sebelum kita menjadi apapun. Apalagi teman-teman di sini Masya Allah belajar di Al-Hikmah. Ketika itu ya mungkin beberapa di antara kita teman-teman memilih Al-Hikmah ini seperti batu loncatan untuk ke kampus yang lebih baik, insya Allah mungkin. Atau di antara kita ada yang memilih Al-Hikmah ini sebagai pilihan terakhir. Sedih banget deh. Pilihan terakhir, tidak ada pilihan lagi. Daripada nggak kuliah, misal. Tapi ketika itu kakak memilih Al-Hikmah bukan menjadi pilihan terakhir, bukan sebagai batu loncatan, bukan sebagai apa-apa. Melainkan ketika itu memang, Masya Allah ya, memang kakak mencari sekolah yang di situ berbahasa Arab dan otomatis juga belajar tentang agama Islam ya kan? Kan lucu ya, di Indonesia ada sekolah bahasa Arab tapi bukan belajar Islam gitu kan ya, belajar Islam. Kalau tadi dibacakan CV dari saya sendiri dari sekolah umum. Nah, jadi memang pertama kali belajar tentang tafsir, apalagi fikih. Nah, itu semua awal mulanya memang di Al-Hikmah. Jadi memang kalau dikatakan Al-Hikmah memang sekecil itu, memang sesederhana itu, Masya Allah ya teman-teman. Tapi sebenarnya ya Allah gitu, kalau kita memandang para asatidnya di sana, para asatizah dan ustazatnya di sana, itulah lautan ilmu, itulah lautan yang penuh dengan mutiara di dasarnya gitu. Tinggal kita mau nggak menyelam lebih dalam, mau nggak kita mencari mutiara itu perlahan, atau kita justru ya tadi ya hanya menjadikan Al-Hikmah sebagai batu loncatan, hanya menjadikan Al-Hikmah sebagai pilihan terakhir, boleh, itu silakan. Tetapi saat itu sudah ada di hadapan mata adik-adik semua, sudah menjadi takdir yang Allah tentukan kepada kalian, maka kerjakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Maka selesaikan hal tersebut dengan istiqomah seperti itu. Dan perihal nanti ternyata kita mendapatkan takdir yang lebih baik, jodoh dengan kampus yang lebih baik, kita sudah menunaikan ini dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seperti itu. Jadi ketika adanya pandemi COVID seperti ini, kemudian kampus Al-Hikmah jadi daring seperti itu, di situ saya ada bersyukurnya teman-teman. Kenapa? Karena jadi bisa ngelihat lagi Ustadz Arif gitu kan lewat YouTube, Masya Allah, Ustadz Yusuf, Masya Allah, itu kayak ya Allah kangen banget suasana kayak gini gitu. Nah, jadi mumpung teman-teman masih ada di sana, fokuskan belajar di sana. Dan kalau pesan dari kakak itu jangan, dan mungkin ini pesan yang mungkin udah bosan mungkin ya didengar oleh adik-adik yang nggak jauh usianya sama kakak. Jangan kita keluar kelas sampai kita memahami pelajaran hari itu. Yang benar kak? Iya benar, serius. Jangan kita keluar kelas sampai kita memahami pelajaran hari itu. Terserah kamu mau nanya ustadznya sampai ustadznya gregetan ngajarin kamu, terserah. Terserah kamu mau nanya teman-teman kamu yang lebih jago, itu terserah. Tapi kakak yakin mereka semua adalah orang-orang baik yang pasti akan mengajari kalian sampai kalian paham, asalkan kalian mau. Untuk apa kita sekolah di Al-Hikmah, yaitu kampus berbasis dakwah ya, menurut kakak pribadi atau menurut kita semua, kalau kita nggak bersungguh-sungguh di sana. Betapa banyak orang yang keluar dari Al-Hikmah kemudian, dari Al-Hikmah, wow keren banget gitu kan. Terutama orang dulu. Mungkin orang sekarang udah menganggap Al-Hikmah itu ya kampus biasa,
sekolah tinggi biasa yang gimana gitu kan. Cuman kakak selalu meyakini bahwa kampus Al-Hikmah ini adalah kampus berbasis dakwah, kampus yang apa ya, seperti langit luas gitu yang penuh dengan awan-awan indah berarak gitu, yang benar-benar membuat kita itu puas akan ilmu seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa Al-Hikmah gitu? Maka kerjakan, belajar dengan sungguh-sungguh, memahami apa yang terjadi di Indonesia itu menjadi kewajiban kita. Kalau teman-teman pahami apa yang terjadi sekarang di Indonesia, entah itu RUU yang ada, RUU yang selalu dibuat dan selalu menjadi permasalahan. Iya enggak teman-teman? RUU yang dari dulu, dari tahun 2018 atau bahkan lebih, tentang penghapusan kekerasan seksual. Itu kedengarannya benar, kedengarannya baik. Tapi kalau teman-teman pahami itu, subhanallah, itu pemikiran feminis yang sangat sekularis, yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Kalau teman-teman kemudian juga mendengar tentang RUU pendidikan konsen seks, bagaimana nanti anak-anak dari usia TK sampai jenjang yang lebih tinggi itu harus diajarkan tentang seksualitas, tapi dengan cara mereka, cara orang-orang sekuler, cara orang-orang liberal, cara orang-orang yang tidak mencintai Islam. Siapa yang menentukan RUU ini? Atau RUU yang lagi rame tentang RUU Cipta Kerja. Siapa yang menciptakan RUU ini? Ya mereka, orang-orang yang ada di pemerintahan. Apakah kemudian kita akan diam? Nggak akan diam. Tapi kalau kita nggak paham, kita mau ngomongin apa teman-teman? Kalau kita nggak mengerti alurnya, atau paling nggak pondasi dari RUU ini, terus kita mau mengkritisi apa? Kalau bukan kita yang mengkritisi, maka siapa? Atau misalnya ada orang lain yang mengkritisi, apakah mereka mengkritisi dengan hukum Allah atau tidak? Kita hanya bisa mempercayakan itu pada kita, pada mahasiswi Al-Hikmah, pada murid-murid di Al-Hikmah. Kenapa? Karena hanya segelintir oranglah yang akan mengkritisi itu dengan hukum Allah, karena kita yang paham. Tapi kalau pondasi dari RUU itu diciptakan aja kita tidak memahami, kemudian siapa yang mau meluruskan? Memang dari 560 sekian anggota DPR RI, ada beberapanya orang-orang yang bisa kita percaya, ada beberapa orang yang amanah. Tapi kan seperti yang kita lihat, memang itu diambilnya secara voting. Maka yang terbanyak itulah yang terpilih. Berbeda dengan hukum Islam, semua diselesaikan lewat jalan musyawarah dengan syuro. Betapa pentingnya syuro sampai menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Tetapi beda dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah hukum tauhid. Silakan teman-teman mengatakan seperti itu, asalkan teman-teman punya solusi. Daripada kita mengatakan ini riba, ini haram, itu tidak boleh, itu dijauhkan, ini haram dan lain sebagainya, tapi kita tidak punya solusi. Bayangkan ketika bank yang berbasis syariah, yang telah memiliki dewan syariahnya sendiri, itu masih dikatakan riba, tetapi orang yang mengatakan ribanya juga mengharamkan politik. Maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Dakwah apa yang kita lakukan? Dakwah itu bukan hanya tentang kita dengan orang-orang yang ada di dalam masjid, bukan. Dakwah itu bahkan lebih luas. Ustaziatul alam, ketika kita mampu memimpin alam semesta ini, bagaimana caranya kalau kita tidak masuk ke dalamnya? Betapa banyak benang merah yang kusut di Indonesia, ya kan? Ketika kita melihat benang merah kusut begitu membuat pikiran kita menjadi paneng dan merasa apaan sih ini Indonesia gitu kan? Udah males banget gue ngurus Indonesia gini-gini banget misalnya. Padahal kita hanya melihat dari luar. Kita hanya melihat kemudian mengolok-olok benang merah itu. Apakah dengan olok-olokan kita, apakah dengan yang kita melarang ini itu benang merah, jauhi itu haram dan lain sebagainya, benang merah ini akan terurai, benang merah ini akan menjadi benang yang lurus lagi, kemudian bisa digunakan untuk memintal, untuk merajut. Tentu nggak akan bisa. Sampai kita masuk ke dalamnya, sampai kita berupaya untuk melerainya, sampai kita berkotor-kotor, ya berjibaku.
Yang mereka katakan halal adalah suatu hal dalam fikih, yang itu tidak dikatakan, yang mereka katakan haram adalah sesuatu hal yang masih apa? Yang masih, ya, ulama ini mengatakan halal, ulama ini mengatakan haram. Kemudian kenapa kita dipaksa untuk menyepakati? Padahal ketika kita katakan itu haram, kemudian kita menjauhinya, maka tidak ada lagi yang berjibaku, teman-teman. Maka kemudian siapa lagi yang akan membela suara-suara kita kalau bukan orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang mau kotor-kotoran gitu kan, nyemplung di dalam politik yang begitu kotor, yang begitu penuh dengan lumpur gitu. Justru mereka harus banyak kita doakan agar Allah kuatkan kaki-kaki mereka, kesabaran mereka, ketangguhan mereka, dan kelak teman-teman yang akan menggantikan. Percaya nggak? Teman-teman yang akan menggantikan posisi mereka. Tahun 2018, banyak sekali caleg itu maksudnya banyak sekali pemuda-pemudi yang diusung, yang didorong untuk menjadi caleg. Walaupun mungkin urutannya masih urutan-urutan akhir, misalnya dari 1 sampai 10, mereka kedapatannya 8, 9, 10, akhir-akhir gitu, hanya untuk melengkapi kuota seperti itu. But it's okay. Itu adalah role kita, itu adalah peran kita yang harus kita jalani. Kalau nggak kita berdakwah dari sekarang, kepekaan itu datangnya kapan, teman-teman? Kalau kita tidak banyak membaca dari sekarang, maka kepekaan itu kapan datangnya, teman-teman? Bagaimana ketika itu, mohon maaf harus kakak sebut, misalnya Mesir ya, yang cukup menjadi kiblat kita dalam berdakwah, salah satunya negeri Mesir gitu. Banyak sekali orang-orang yang berjuang, bahkan keakhiran mereka itu di tiang gantung. Gak cukup penjara, itu gak cukup, teman-teman. Penjara, kemudian siksaan. Ada seorang ibu bernama Zainab Al-Ghazali. Beliau adalah seorang anak dari salah satu Syekh Azhar, bayangkan. Syekh Azhar itu pasti sosok yang sangat luar biasa sekali. Tapi ketika beliau besar, beliau termakan pemikiran feminisme. Ada yang mengatakan sebenarnya beliau masuk ke organisasi feminisme itu untuk memperbaiki. Tapi ada juga yang mengatakan beliau memang menjadi orang feminis. Teman-teman tahu kalau sudah menjadi orang feminis itu sangat horor sekali. Gak cuma mengatakan bahwa jilbab ini bukan hal yang wajib, bukan. Tetapi ketika dua orang berzina misalnya, mereka tidak bisa dijatuhi hukuman apabila didasarkan dengan suka sama suka, apabila didasarkan dengan konsen atau sama-sama menyadari dan sukarela dan saling menyetujui. Tidak sesederhana itu. Nah, beliau sempat kena pemikiran feminis sampai akhirnya beliau kecelakaan atau bagaimana, banyak yang menceritakan tentang beliau, dan akhirnya beliau kembali ke jalan dakwah. Masya Allah, beliau bertekad untuk menjadi muslimah tangguh, muslimah yang memiliki peran bersama dengan muslimah-muslimah lainnya di Mesir ketika itu. Sampai akhirnya ketika rezim saat itu sangat membenci Islam karena Muslim ketika itu sudah mulai bangkit dan menjadi kerikil yang menghambat jalannya mereka, ditangkap-tangkepin, masuk ke penjara. Termasuk Zainab Al-Ghazali ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang sangat terang sekali nyala lampunya, sampai beliau tidak bisa melihat dengan jelas ada apa saja di sekitar beliau gitu. Ternyata tidak bisa beliau hitung, mungkin ada sekitar 5 atau lebih anjing yang menyalak, anjing yang menggonggong dengan kerasnya seolah-olah memang sangat kelaparan. Kemudian anjing itu kelaparan, di depan dia ada seonggok manusia, Zainab Al-Ghazali, Masya Allah. Ketika itu diserang, betul-betul diserang, teman-teman. Itulah yang harus dibayar dari dakwahnya Zainab Al-Ghazali. Ketika itu anjing yang menyalak itu kemudian merobek bajunya, seolah merobek kulitnya dan lain sebagainya. Beliau merasakan itu. Tapi apa yang beliau katakan? Ya Allah, hasbunallah, hasbunallah. Sebagaimana ketika itu Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahad. Apakah gen itu yang menurun kepada kita, teman-teman? Allahu a'lam. Sampai teman-teman mau berjuang untuk Indonesia, sampai teman-teman mau melek dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dengan apa? Banyak membaca, banyak menulis, walaupun hanya status tanpa menyinggung orang lain. Buatlah status yang bijak, buatlah status yang baik sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana kita bisa menulis kalau kita tidak membaca seperti itu? Kemudian ikutlah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah seperti itu. Nah, kemudian Zainab Al-Ghazali hanya bisa memegang dadanya sambil terus menyebut nama Allah.
Dan Masya Allah ketika beliau keluar, bahkan sipir penjaranya pun terkaget-kaget. Kenapa baju putihnya masih bersih tanpa noda darah sedikit pun, tanpa robekan dari anjing-anjing yang menyalak itu? Itulah kebesaran Allah. Beliau juga pernah direndam seharian di dalam air. Beliau juga pernah diikat kakinya di atas, kepalanya di bawah. Bayangkan teman-teman, kita hidup di zaman sekarang tanpa ujian dan cobaan yang begitu berarti untuk kita mungkin, atau bagi teman-teman semoga Allah angkat segala ujian yang ada dalam kehidupan kita. Maka sadarilah berarti Allah ingin kita menjadi agen perubahan, agen yang menyadari apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya sadari gitu. Ya kita harus melek politik, ya kita harus meyakini bahwa kelak kitalah yang akan duduk di bangku pemerintahan itu. Bagaimana caranya? Kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Apabila kita telah disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan lupa dengan hal-hal yang maka Allah akan menyibukkan kita, akan menenggelamkan kita terhadap hal-hal yang sia-sia tersebut. Maka sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, Kakak juga pernah kena sindrom drama Korea misalnya. It's okay teman-teman, semua ada waktunya, semua ada kadarnya. Kalau teman-teman merasa itu sebagai sebagai obat dari segala kepenatan, secukupnya. Tidak menghabiskan waktu begitu lama. Harus ada target buku yang teman-teman baca. Buku-buku perjuangan. Allah, buku-buku perjuangan. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini benar-benar dikendalikan dengan gen-gen yang sangat ingin kita wariskan ke anak-anak kita. Kalau bukan gen itu yang diciptakan oleh kita sebagai calon ibu, maka diciptakan oleh siapa? Bukan gen lemah yang kemudian berharap suami yang seperti opa-opa gitu. Teman-teman, opa-opa itu maya sekali. Kenapa kakak bisa bilang kayak gini? Karena kakak tahu opa-opa itu sangat wah gitu kan, keren banget gitu. Yang ketika misalnya kita berkata, aduh sedikit, wah opa langsung lari misalnya, kan langsung lari nolongin kita. Pada kenyataannya teman-teman, berapa persen laki-laki yang seperti itu ya kan? Boleh jadi suami kita sendiri tidak seperti itu gitu. Itu nanti akan menyebabkan polemik di dalam keluarga. Kenapa aku bilang aduh dia nggak ngedatengin aku misalnya, ya Allah gitu. Suami kita juga mungkin punya tahu gitu kapan aduh yang harus dia datengin sama yang enggak gitu. Ya walaupun nanti teman-teman silakan pelan-pelan bilang gitu. Kalau aku kasih kode sedikit, tolong samperin gitu. Ya kodenya bukan lirikan mata, bukan apa ya teman-teman, semua itu harus dibicarakan dengan baik. Nah ini kan jadi nyerempet ke sana, bingung juga kakak dari mana itu. Oke, jadi intinya seperti itu. Kalau bukan dengan hal-hal positif pikiran kita diisi, otak kita diisi, hati kita diisi, maka kita akan disibukkan oleh hal-hal yang ya Allah, yang sebenarnya mungkin belum Allah pantaskan untuk kita, tapi udah kita pikirin gitu, kayak misalnya ya Allah, kapan hamba nikah? Boleh kita berdoa seperti itu kepada Allah, boleh. Tapi ketika soal pernikahan itu menghambat kita, adanya laki-laki yang ganteng, Masya Allah, yang bacaannya luar biasa, yang hafalannya Allahu Akbar gitu kan. Kemudian dia menghambat potensi diri kita, apakah itu baik teman-teman? Tentu saja tidak, sangat tidak. Usia 19 tahun, adakah di sini usia 19 tahun? Ini udah 6 menit lagi, Masya Allah. Ada 19 tahun, oke. Usia itu, kakak adalah orang yang paling sangat pengen nikah. Mau banget. Padahal dari 4 kakaknya kakak, baru 2 yang nikah, 2 lagi belum. Terus 2 orang ini mau kakak loncatin gitu? Mau. Kalau ketika itu orang tua kakak ngizinin. Tapi alhamdulillah ketika itu orang tua kakak nggak ngizinin. Usia 19 tahun kakak belum kuliah. Sampai akhirnya ibu kakak bilang, biarin aja Isma kayak gitu, sebentar lagi dia masuk kuliah, di Al-Hikmah dia akan sibuk dan akhirnya lupa. Benar teman-teman, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun lupa. Bukan lupa, maksudnya gak kepengen nikah lagi. Kenapa? Karena kita sibuk di kampus. Bukan menjadi kupu-kupu, kuliah pulang. Kemudian istirahat, atau bisa surfing internet begitu lama gitu. Tetapi kuda-kuda UED keren banget kan, kuliah dakwah.
Dakwah ini bukan hanya sekedar rapat dan lain sebagainya. Dakwah ini kalian benar-benar merancang bersama apa yang harus kita lakukan. Potensi apa yang bisa saya berikan. Saya suka berbicara di depan umum, public speaking misalnya. Silakan kalian bikin IGTV atau bikin YouTube bicara di situ. Dengan ucapan yang baik gitu, dengan kata-kata yang penuh hikmah. Bagaimana caranya supaya kata-kata kita penuh hikmah? Bacalah Al-Quran, hafalkanlah hadis-hadis. Sesungguhnya hadis-hadis itulah yang menguatkan hujah kita. Begitu teman-teman. Kemudian apakah hanya sekedar kumpul-kumpul? Tidak teman-teman. Banyaklah membaca. Karena buku itu adalah jendela ilmu. Banyak-banyaklah mendekat kepada orang-orang solih dan memohon doa dari mereka. Benar-benar 2-3 tahun kakak melupakan kepengennya nikah gitu. Kalau ada yang datang, alhamdulillah kita sampaikan kepada orang tua, ayah bunda ini ada yang datang, boleh atau enggak. Ketika orang tua ngambil zina ya sudah, kakak nggak membuka gerbang itu, nggak membuka gerbang. Ketika ada ikhwan mau, kakak cari tahu gitu. Nauzubillah. Kenapa? Karena kakak tahu itu akan menjatuhkan potensi diri kakak pada saat itu. Karena kakak pernah ngerasain usia 18-19 tahun itu usia yang benar-benar kayak gak ada yang gue pikirin kecuali gimana caranya supaya pengen nikah. Walaupun niat nikahnya juga baik untuk menjaga diri gitu. Nah tetapi insya Allah dakwah yang kita lakukan, dakwah yang benar-benar kita tekadkan hari ini, gen yang kita ingin turunkan untuk anak-anak kita pada hari ini, itu benar-benar akan menyibukkan kita dan menjadikan kita diri pribadi yang lebih baik teman-teman. Kelak teman-teman akan menjadi seorang ibu yang kiprahnya ini tidak hanya di rumah saja, tapi dari rumah teman-teman bisa membangun surga. Surga aja bisa teman-teman bangun, apalagi negara. Almarhumah Ustazah Yoyoh Yusrah, kalau teman-teman tahu, salah satu orang anaknya yang kalau nggak paling kecil, yang pokoknya agak terakhir, anaknya perempuan ketika itu berkata, aku ingin seperti Umi, aku ingin menjadi seperti Umi, supaya aku bisa tilawah 2-3 juz sehari. Aku ingin menjadi seperti Umi, yaitu menjadi anggota DPR RI, supaya aku bisa mengaji 2-3 juz sehari. Bayangkan teman-teman, Ustazah almarhumah, Ustazah Yoyoh Yusra mengaji 2-3 juz sehari bukan sebagai seorang pengangguran, bukan sebagai seorang yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Tapi beliau apa? Seorang apa? Anggota DPR RI. Tetapi beliau bisa mengaji 2-3 juz sehari. Fa'aina nahnu, maka di mana kita? Maka apa yang bisa kita lakukan pada hari ini, lakukanlah. Sebab penyesalan itu datangnya di akhir. Kakak nggak meminta teman-teman kemudian langsung ini, itu, dan sebagainya. Tetapi setidaknya dari 0, kita bisa ke 1, ke 2, ke 3, tanpa harus ke 10. Karena untuk menuju 10, acara online, Ma. alangkah lebih baiknya kalau kita ke 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pahamilah bahwa setiap diri kita itu memiliki potensi, tetapi arahkan potensi ini ke arah yang lebih baik, seperti itu. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran setiap hari. Kalau kita sudah meninggalkan Al-Quran, kita tidak mau menghafalkan hadis, maka dengan apa kita berbicara? Maka dengan apa kita menguatkan diri kita? Setidaknya ketika kita berbicara tidak ada orang yang mendengarkan, yakinlah bahwa Allah dan para malaikat yang mendengarkan kita. Bahwa balasannya bukan di dunia ini, tapi kelak di surga. Seperti itu. Nah ini waktu kakak setengah jam. Alhamdulillah kita sudah setengah jam ya, berarti teman-teman, insya Allah kita cukupkan pesan dari kakak. Jangan jangan berhenti berkiprah, apapun yang bisa kita lakukan maka lakukanlah. Saat teman-teman tahu bahwa yang kita lakukan bukan hal yang bermanfaat, maka kurangi dan berpindahlah ke hal-hal yang bermanfaat. Mumpung kita masih sendiri, mumpung kita belum punya pasangan, maka menghafal Al-Quran dengan giat. Tetapi seorang penghafal Al-Quran itu bukan dia yang terus berlama-lama dengan Al-Quran tanpa memikirkan dunia luarnya, tanpa memikirkan umat, tidak.
Itu bukanlah gen yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau bukan dengan dakwah ini? Kalau bukan dengan mengajak teman-teman. Jangan menjadi pribadi yang eksklusif ketika tahu, oh dia anak Al-Hikmah, tapi pelit senyumnya. Oh dia mah kerudungnya panjang, tapi pelit senyumnya. Bayangkan, hanya karena senyum, masyarakat melihat kita bermasalah. Maka betapa senyuman itu bisa menjadi wasilah dakwah kita. Tersenyum, menyapa, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, kesadaran-kesadaran itu. Dan pahamilah teman-teman bahwa ukhuwah Islamiyah atau sisterhood atau hubungan yang terbentuk fillah karena Allah di antara teman-teman semua di sini, itulah hal yang utama. Jangan ada ghil atau jangan ada dengki terhadap teman kita sendiri. Kita harus saling support, kita harus saling mendoakan, dan yakinlah bahwa persahabatan kita ini insya Allah bisa panjang sampai ke surga. Kalau misalnya teman-teman gak menemui kakak misalnya di surga, ya na'udzubillah, ya karena banyaknya dosa kita, ya na'udzubillah, maka panggil kakak, maka panggil teman-teman kita semua yang dulu kita benar-benar berjuang untuk Allah. Ya mungkin hari ini kita nggak bisa turun ke jalan, gitu. Walaupun beberapa dari kita alhamdulillah masih ada yang bisa turun ke jalan. Tapi dengan dakwah media sosial, kakak yakin itu bisa menjangkau lebih luas dan lebih besar lagi. Insya Allah seperti itu sharing dari kakak hari ini. Mungkin hanya lebih banyak sharingnya ya, mohon maaf. Ambil kebaikan yang ada dalam diri kakak yang sudah kakak sampaikan, dan mohon maaf untuk segala khilaf dan salahnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Jazakumullah khairan, Kak. Masya Allah. Sharing Sharing pengalaman, tapi bukan hanya sharing pengalaman yang kita dapatkan gitu ya. Terus, Masya Allah sekali. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan kesempatan kepada saya pribadi, dan mungkin juga kita semua di sini ya teman-teman ya, bisa sama-sama mendengarkan yang kata Kak Isma tadi, sharing pengalaman, tapi Masya Allah rasanya benar-benar melayang kayak makan apa ya. Masya Allah, semoga teman-teman semua, semoga kita semua bisa mengcopy, kemudian dipaste, jangan cuma di copy terus habis itu ditinggalin, tapi apa yang tadi udah Kak Isma sampaikan, semoga bisa kita copy kemudian kita paste dalam kehidupan kita, yang kemudian menjadikan kita ini gen-gen bukan hanya gen katanya gen milenial gitu ya, tapi mudah-mudahan gen milenial yang solihah, muslih. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khairan Kak sekali lagi atas ilmunya. Nanti Insya Allah Kak, nanti kalau misalnya nih kayaknya nih Kak, lihat dari chatnya nih, Masya Allah, charging semangat udah banyak banget. Ini komen dari netizen nih Kak, dari netizen. Sepertinya udah mulai kayak hatinya tuh menggelitik-gelitik, kayaknya pengen banyak-banyak nanya nih, jari-jari manisnya itu. Udah mulai kayak, mantap, udah nulis-nulis yang ini. Semoga nanti kita bisa tanya jawab lagi ya Kak. Insya Allah. Nih teman-teman, ini kakak senior kita di kampus kita tercinta, jadi alhamdulillah bukan hanya ilmu sekedar penyampaian materi gitu ya, tapi juga beliau sudah mengungkapkan gimana-gimananya gitu ya. Kalau kita kan sekarang bertindak itu gimana ya, nah tapi ini Kak Ismail tadi bukan cuman nyebutin gini loh, tapi udah beliau tunjukin gitu gimananya itu sudah dengan prakteknya gitu. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan teman-teman yang mau bertanya jangan kemana-mana, insya Allah kita nggak akan ada iklan ya, jangan kemana-mana, tetap di mute, tolong admin ya. Nah, nanti insya Allah akan ada sesi dari admin yang akan membuka mic teman-teman semuanya. Insya Allah juga nanti admin jangan di-mute kalau ada yang mau dibuka, yang mau bertanya nanti di sesi tanya jawab insya Allah. Nah, sekarang teman-teman, para muslimah, negarawan, surga yang dicapainya insya Allah nanti ya. Kita lanjut nih, membakar semangat kita lagi ke sesi yang kedua, yaitu dari kakak kita, Kak Sabila Azhara. Kak Sabila,
Assalamualaikum kakak. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. untuk menyampaikan CV-nya dulu ya kak. Oh iya, silahkan. Jadi teman-teman sudah bersama kita pemateri kedua kita Kak Sabila Risa, Azahra. Ya kak. Afwan, kakak pamit duluan ya. Sabila, Afwan, Ustazah Sabila belum bisa lanjut nanti. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Kakak harus pamit. Iya. Sabila, Afwan ya. Iya Kak. Jazakumullah khair teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kak. Ya. Masya Allah. Tanpa mengurai keberkahan kita dan niat awal kita untuk sama-sama menimba ilmu, sekarang insya Allah kita lanjutkan ya teman-temanku semua kepada pemateri kita selanjutnya Kak Sabila Azahra. Saya lanjutkan untuk membacakan CV beliau sebentar. Kak Sabila Azahra, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 April 1995. Kakak kita 24 April. 24 April 1995, betul ya Kak? Betul. Ya, betul. Udah lewat ya Kak? Iya, Terus, iya. Alamat beliau, Jalan Pelita RT 02 RW 09 nomor 53, Kecamatan Keramat Jati, Kelurahan Kampung Tengah, Jakarta Timur. Orang Jakarta asli, Masya Allah. Lahir di Jakarta, tapi orang tua ibu Jawa, bapak Sunda. Anaknya Jakarta gitu ya. Perpaduan, bule gitu ya Kak? Bule. Bule Sunda. Ya, status menikah, alhamdulillah kakak kita. Sebentar lagi kita udah mau punya ponakan nih Kak. Apa benar Kak? Ya, doain. Amin, amin ya Allah, amin. Kemudian data pendidikan, Kak Sabila Azahra menempuh pendidikan di SDIT Buah Hati dari tahun 2001 sampai 2007. Kemudian beliau melanjutkan di MTS Negeri 6 Jakarta tahun 2007 sampai 2010. Kemudian beliau melanjutkan ke MAN 2 Jakarta. Kemudian di tahun 2010 sampai 2013. Dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi beliau di STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Kampus yang Masya Allah banget kata Kak Isma tadi ya. Yang aku juga kampus yang Masya Allah banget. Masya Allah banget, bener ya Kak? Masya Allah. Kemudian alhamdulillah sekarang beliau melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran. IIKI ya Kak? Iya betul. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa Kak? Sekarang semester 2, masuknya dari awal Januari kemarin. Masya Allah. Doain ya, semoga husnul khotimah. Amin, ya Allah, amin. Dengar-dengar nih, katanya udah mulai ya mengerjakan tugas akhir ya Kak? Kerjaan tesis, soalnya di semester 2 ini ada pelajarannya sih. Pelajaran proposal tesis. Kayak kalian kan juga ada ya di... Iya, kayak kita ini ya Kak, apa? Berapa ya proposal? Manahijul Bahas. Iya, Manahijul Bahas. Semuanya tuh anak-anak muda di masa. Next. Kalian. Ya, kan karena S2 itu cuma 2 tahun, jadi di semester 2 udah mulai ada pelajaran proposal tesis. Masya Allah, semoga Allah lancarkan dan mudahkan, amin, amin. Ya Allah. Ini doa-doa orang wanita-wanita solihah semua nih, semoga dikabulkan. Amin, amin ya Allah. Terus kemudian pengalaman organisasi Kak Sabila Azahra. Yang ini kita wujud nyata ya, Insya Allah. Rohisman 2 Jakarta menjadi anggota, kemudian beliau menjadi bendahara di BEM STIU Al-Hikmah, Masya Allah, anggota BEM langsung jadi bendahara ya Kak. Itu di tahun 2016 sampai 2017. Kemudian dari bendahara, alhamdulillah mengalami peningkatan teman-teman, Masya Allah, menjadi ketua BEM STIU Al-Hikmah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini periodenya dari akhir 2017 sampai awal 2019. Masya Allah. Naik jabatan. Alhamdulillah. Kemudian beliau
mengemban jabatan menjadi Dewan Syuro Mahasiswa BEM STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Dan sekarang, dari awal 2018 sampai sekarang, beliau menjadi BPH Pemuda Masjid Al-Mudzakarah. Betul ya, Kak? Betul. Masya Allah. Nah, tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, mari kita usut benang merah yang tadi sudah mulai tercerca dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Sabila Az-Zahra. Kepada Kak Sabila, kami persilahkan. Nanti izin share screen ya. Udah bisa belum? Bisa kayaknya, Kak, langsung. Sudah, Kak. Silakan, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyyatu min ahlil jinan. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mic-nya yang terlambat gitu tadi. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Walaupun secara daring, insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, untuk belajar gitu ya. Di sini juga saya seperti yang sering saya sampaikan gitu ketika ingin menyampaikan materi, bahwa materi ini sendiri yang akan saya sampaikan adalah reminder untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah ya teman-teman, nikmat Allah itu begitu banyak, sampai kalau misalnya kita andai kata gitu ya, lautan itu sebagai tinta dan dahan-dahan ranting itu sebagai penanya, mungkin nggak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita gitu, mulai dari kita lahir sampai sekarang ini. Banyak banget, mungkin nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat kenikmatan kita untuk bernafas gitu ya. Allah kasih oksigen. Coba kalau misalnya Allah tarik oksigen itu dari muka bumi, wah tidak tahu ya kita bisa bernafas bagaimana gitu. Mungkin kita harus membeli oksigen atau harus menyewa gitu kan, mengeluarkan duit untuk bernafas. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah itu nggak mungkin bisa. Dan kemudian kita sebagai hamba harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, akan dicabut dan azab Allah itu sangat pedih. Ini benar-benar suatu kenikmatan tersendiri, kebahagiaan tersendiri bisa menyapa adik-adik semua di sini. Kayaknya bukan adik-adik deh, teman-teman aja ya, karena Al-Hikmah itu kadang masuk ini apa? Ada yang lebih tua dari kita, gitu nggak sih? Kayak aku pribadi kan lulus SMA itu nggak langsung kuliah. 2 tahun vakum baru langsung masuk kuliah gitu, masuk Al-Hikmah. Jadi teman-teman di kelas tuh ada yang adik kelas, ada yang bahkan kakak kelas di atas gitu. Jadi ya kita di sini teman-teman aja ya membahasakannya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan terbaik di muka bumi ini ya. Kalau misalnya kita melakukan suatu aktivitas, kita sebagai entrepreneur, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pelajar, kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai pengajar, kita bisa tarik garis benang merah ke Rasulullah, itu pasti ada suri tauladannya. Jadi Masya Allah ya, jangan lupa kita bersalawat, semoga salawat kita sampai kepada beliau, dan di hari akhir semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Ya, seharusnya saya itu sebenarnya di sini nemenin Kak Ismah doang, tapi Kak Ismah malah keluar. Karena Masya Allah tadi materi yang sudah disampaikan, ya. Oke, kita mulai aja. Izin share screen. Ya,
Teman-teman semua, kalau tadi Kak Ismah udah berbicara tentang urgensi dakwah, gitu ya. Mungkin di sini saya melengkapi saja gitu, melengkapi apa yang sudah Kak Ismah sampaikan. Kemudian di sini saya lengkapi. Gitu. Kenapa sih kita harus berbicara tentang produktivitas seorang hamba, seorang pemuda terkhususnya ya? Karena Islam itu ya konsen terhadap produktivitas. Nggak ada tempat orang-orang yang rebahan, nggak ada tempat untuk orang-orang yang mager-mageran gitu. Jadi karena Islam itu sangat konsen dalam membahas produktivitas hamba-hambanya atau terkhusus pemudanya. Nah sekarang saya ambil judul yaitu pemuda yang produktif. Kemudian pada dasarnya, kita mulai dari dasar banget nih ya teman-teman. Dinamika kehidupan manusia dibahas di surat Ad-Duha ayat 1-2. Banyak yang hafal surat Ad-Duha yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Yang artinya demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi dinamika kehidupan manusia itu cuma ada dua. Siang dan pagi, waktu duha dan waktu malam. Ketika kita menafsirkan lebih luas gitu ya, ketika ulama dan bicara tafsir deh kayaknya berat. Jadi kita bicara pemaknaan. Ketika ulama memaknai ayat surat Ad-Duha ini ayat 1 dan ayat 2 lebih luas, ulama memaknai bahwa Ad-Duha itu sama dengan pagi, terang benderang, dan waktunya kita untuk bekerja, waktunya kita untuk beraktivitas. Disimbolkan dengan gelap gulita gitu ketika malam, waktunya untuk istirahat. Jadi jangan dibalik antara malam jadi siang, siang jadi malam. Ketika siang kita benar-benar harus produktif dan ketika malam kita gunakan untuk benar-benar untuk beristirahat. Nah, dalam artian sebuah gambaran hidup kita ini ya kalau nggak mendapat musibah, kita dapat nikmat. Ketika kita dapat ada posisi kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi yang bikin ribet itu kadang-kadang kegalauan hati kita yang berbolak-balik gitu. Entah kita merasa mengeluh ketika kita mendapat musibah dan kita bahagia ketika mendapat nikmat. Seharusnya enggak. Kita benar-benar harus sabit gitu. Ketika kita mendapat ujian, kita harus bersyukur. Ketika kita mendapat nikmat, kita harus ya alhamdulillah malah tambah bersyukur. Ya. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya dua, simple. Kehidupan kita itu simple gitu kan. Pagi untuk beraktivitas dan malam untuk beristirahat. Kemudian, saya ingin bercerita tentang seorang syekh dari Mesir. Mungkin di sini teman-teman udah beberapa ada yang tahu ceritanya. Cuman saya ulang karena ini benar-benar refleksi yang harus kita harus kita rubah. Jadi namanya adalah Syekh Muhammad Abduh. Beliau adalah guru besar Azhar. Sebagaimana tadi yang diceritakan Kak Ismah, Zainab yang mempunyai ayah juga seorang guru besar. Mungkin temenan ayahnya Zainab dengan Syekh Muhammad Abduh ini. Jadi
Syekh Muhammad Abduh ini diutus entah oleh Azhar, entah oleh kalangan komunitasnya untuk berdakwah di Prancis. Kemudian sesampainya di Prancis, dia menyebarkan agama Islam, bahwa Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang bersih, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, Islam itu agama yang syamil mutakamil, yang sangat sempurna. Jadi banyak orang yang takjub gitu dengan penjelasan Muhammad Abduh tentang Islam itu sendiri. Akhirnya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Tahun, 2 tahun, 3 tahun dia di sana, semakin banyak jamaah yang mengikuti Syekh Muhammad Abduh. Akhirnya sampai di saat Syekh Muhammad Abduh ini harus balik Mesir. Sudah selesai berdakwahnya di Prancis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terlewat, sudah. Akhirnya jamaah Syekh Muhammad Abduh ini rindu dengan sosok gurunya yang membawa kepada hidayah Islam, membawa kepada cahaya yang terang benderang. Kadang kita ada gitu ya, kayak tadi ke Ismah gitu kan ya, suka ngeliat YouTube-nya lagi dosen-dosen STIU, kayak ada rasa rindu gitu terhadap guru kita. Nah, ini jamaah Syekh Muhammad Abduh juga begitu. Mungkin kalau dulu nggak ada internet gitu, makanya dia harus benar-benar berkunjung gitu, rapat, syuro gitu kan. Gimana nih kita rindu banget dengan sosok guru kita yang dulu gitu, membawa kita kepada cahaya terang benderang, membawa kita kepada Islam gitu. Akhirnya ya, oke, setuju, kita akan mengunjungi beliau ke Mesir. Zaman dulu belum ada pesawat, mungkin akhirnya naik kapal. Wah, bayangannya di benak orang-orang Prancis ini, yang jamaahnya Syekh Muhammad Abduh yang di Prancis ini tuh, pasti Mesir itu adalah negara yang indah, negara yang bersih, negara yang wah pokoknya ini banget deh, sempurna banget, negara yang sempurna. Karena apa? Karena mayoritas di Mesir adalah orang-orang Islam. Akhirnya naik kapal, ditempuh beberapa jam, sampailah dia di pelabuhan. Sampai di pelabuhan, kekecewaan yang pertama mulai muncul. Banyak di pelabuhan yang dia mendarat, banyak sampah, banyak orang-orang tidak beradab. Mulai jamaah tuh kayak bingung gitu. Katanya Islam agama yang bersih. Di sini mayoritas negara Islam, tapi kenapa banyak sampah di sini? Kenapa pelabuhan kotor? Gitu. Akhirnya mereka bertanya-tanya gitu kan. Ya udah, nanti kita tanyain ke Syekh Muhammad Abduh, ke guru kita. Jalan lagi dia naik mobil. Di mobil dia menemukan pengemis, menemukan orang-orang yang kurang sopan juga gitu ya. Akhirnya ketemulah mereka dengan Syekh Muhammad Abduh. Wahai Syekh, kita benar-benar kaget sampai Mesir. Kenapa negara yang mayoritas Islam tapi seperti ini? Gitu. Kata Syekh, Islam itu mensejahterakan. Kenapa kita di jalan bertemu dengan orang-orang yang mengemis gitu? Berarti kan Islam nggak mensejahterakan. Kenapa kata Syekh bahwa Islam itu agama yang bersih, tapi di pelabuhan kotor? Apa yang Syekh Abduh bilang? Nah, ini yang fenomenal banget perkataan beliau. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Ya, artinya cahaya Islam itu ditutupi oleh perilaku umatnya sendiri. Bahwasanya cahaya Islam yang begitu terang benderang, tertutupi, terhijab, terhalang, bukan oleh orang-orang kafir, bukan oleh orang-orang musyrik, tapi oleh siapa? Oleh umatnya sendiri, oleh pelakunya sendiri, oleh orang muslimnya sendiri.
oleh muslimahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk dari orang-orang yang menutupi cahaya Islam itu. Ya. Insya Allah nggak ada di sini. Anak-anak Al-Hikmah insya Allah semangat-semangat untuk berdakwah. Jadi kita harus nih mengubah gap antara Islam dan pelakunya dan seorang muslim. Dengan cara apa? Ya, berdakwah. Seperti yang Kak Isma tadi bilang. Kemudian Syekh Muhammad Abduh berkata, saya pergi ke barat, saya menemukan Islam tanpa muslim. Karena apa? Di Perancis ya, negaranya mungkin bersih, orangnya beradab gitu. Tapi saya pergi ke timur, saya menemukan Islam tanpa muslim. Kalau di Indonesia menurut kalian gimana? Menemukan Islam tanpa muslim atau muslim tanpa Islam? Kalau kita insya Allah yang kedua ini. Amin. Amin. Oke. Ya teman-teman, itu benar-benar menjadi refleksi kita ya. Untuk kita memperbaiki diri, untuk kita benar-benar berpikir gitu. Bagaimana kita untuk mengintrospeksi diri setiap hari. Kadang ada orang yang paham bahwa itu adalah sebuah ketidakbenaran gitu. Tapi dia mau diam, tapi dia maunya hanya diam. Itu yang paling apa ya namanya, paling susah gitu, ketika dia tahu bahwa itu sebuah kemungkaran tapi dia tidak ingin tidak ingin menuntaskan kemungkaran itu. Wah, itu yang sangat bahaya. Ya, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Kenapa kita sebagai pemuda harus produktif? Ya, ada yang tahu di sini? Kenapa? Kenapa kita sebagai pemuda harus produktif? Pastinya ya, banyak di sini juga anak-anak BEM tuh kelihatan ya. Sebentar, share screen-nya error nih. Salam, Kak Sabila. Kayaknya keluar, Kak. Baru masuk lagi. Mungkin gangguan teknis kali ya. Salam Kak Sabila. Apa sudah bergabung lagi bersama kita? Ya. Ya, Sabila masih ke-mute, Kak. Masya Allah, Sabila. Karena kita punya tenaga yang kuat, yang bisa melakukan banyak hal. Masya Allah. Menjawab pertanyaan Kak Sabila tadi ya, mengapa kita harus ikut. Ya, tafadhali Kak Sabila. Alhamdulillah, share screen-nya udah muncul nih Kak di kita. Masih ke mute Kak. Nadia, tolong tangannya jangan di mute, tolong. Enggak, aku unmute.
Udah. Udah. Udah, alhamdulillah udah terdengar, Kak. Ya, balik lagi kenapa kita sebagai pemuda harus produktif. Ini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita tenaga yang kuat. Betul. Tadi siapa yang menjawab? Ada door prize nggak panitia? Ya, jadi karena kita mempunyai tenaga yang kuat. Ketika kita mempunyai tenaga yang kuat, maksimal, kita sudah mencapai usia yang maksimal gitu, nggak mungkin kan seorang anak bayi disuruh berdakwah atau seorang yang udah kakek-kakek renta gitu kita suruh berdakwah, nggak mungkin. Jadi pemuda yang memang harus produktif sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah diberikan tenaga yang Masya Allah. Kecuali memang mereka yang mengidap penyakit-penyakit gitu. Bahkan kita juga harus malu terhadap mereka gitu yang mempunyai penyakit ini tapi tetap semangat untuk produktif. Nah, jangan sampai gitu kan ya. Kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih dengan cara mengkerdilkan apa yang telah kita dapatkan. Nah, di sini ada kutipan Buya Hamka, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Gak ada kata istirahat buat aktivis dakwah, itu nggak ada. Kalau kata orang-orang bijak ya, istirahat itu nanti di surga. Tidur di malam hari itu hanya sebatas kita ya rebahan lah, istirahat selamanya di surga. Jadi ketika kita tidak produktif itu adalah pengkerdilan terkejam dalam hidup. Kita tidak bersyukur Allah telah memberikan tenaga kepada kita, Allah telah memberikan akal kepada kita, telah memberikan hati. Insya Allah, kemudian kita lanjut. Nah, kenapa? Tadi kan kenapa kita harus produktif? Kenapa pemuda harus produktif? Karena itu tanda syukur. Nah, di sini pertanyaannya kenapa kita harus bersyukur? Karena kita telah diberikan akal untuk berpikir, kemudian kita diberikan hati untuk merasakan. Ya, teman-teman semua. Akal memungkinkan kita untuk berpikir. Kemudian dari berpikir itu memungkinkan untuk kita berubah. Karena orang-orang yang malas itu dia pasti malas berpikir. Orang-orang yang maunya rebahan, orang-orang yang maunya tiduran, itu pasti malas berpikir. Jadi nggak rasional. Ketika dia berpikir, pasti dia memikirkan ini apa aja nih yang sudah saya lakukan dalam satu hari ini. Oh, ini sebutkan satu-satu. Kemudian ada yang nggak bermanfaat. Kita pasti hilangkan. Karena dengan kita berpikir kita akan berubah. Oh, ini nggak bermanfaat. Besok nggak usah dilakuin. Oh, ini nggak bermanfaat. Itu nggak usah dilakuin. Ini nggak terlalu urgent, bisa kapan aja gitu. Itu biasanya kita introspeksi diri setiap malam seperti itu. Nah, kemudian ada seorang bijak yang mengatakan, akal harus diutamakan daripada hawa nafsu. Karena akal menjadikanmu sebagai pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu menjadikanmu budak dari zaman itu sendiri. Mau jadi pemilik zaman atau jadi budak? Makanya kita harus lebih mengedepankan akal daripada hawa nafsu. Hawa nafsu pasti cenderung ke yang jelek-jelek. Ah, udahlah hari Minggu nih enaknya kayak tidur di kosan gitu kan. Kalau sekarang nggak ada kos ya, tidur di rumah masing-masing gitu. Terus kayaknya enaknya habisin nih drama Korea dari episode berapa sampai episode berapa gitu.
Tapi di sini saya acungin jempol teman-teman semua mau memilih untuk mau menggunakan akalnya untuk yang lebih baik. Meninggalkan yang hawa nafsu yang tidak baik, kemudian menggunakan akalnya menjadi kegiatan untuk mengikuti kegiatan yang lebih baik. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa harta yang paling berharga yang dimiliki manusia itu bukan kapal-kapal persiarnya, bukan gedung-gedung mewahnya, bukan mobil-mobil mewahnya, bukan rumah-rumah mewahnya, tapi apa teman-teman semua? Akal. Akal yang paling kaya yang dimiliki oleh manusia. Tanpa akal, manusia tidak akan berarti. Ya enggak? Ya, pasti. Kalau orang nggak punya akal, pasti dia mungkin udah dirawat di rumah sakit jiwa gitu ya. Punya sih akal. Orang yang kurang waras pun mempunyai akal. Tapi yang membedakan antara manusia dengan hewan, hewan pun mempunyai akal. Yang membedakan antara manusia dan hewan, cara penggunaan akal tersebut. Ketika akal manusia digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk berpikir, untuk memikirkan perubahan, untuk introspeksi diri, itu beda. Itu bedanya manusia, akal manusia dengan akal hewan. Gitu. Nah, di sini cara kemalasan bisa dihapus dengan dua hal, dengan kekuatan spiritual, benar-benar kita menguatkan spiritual kita kita perbaiki lagi amalan-amalan yaumiyah kita. Mungkin kadang ada yang futur, tapi futurnya jangan sampai anjlok banget gitu ke bawah. Seenggaknya di tengah-tengah atau masih di atas, kemudian kita bisa bangkit lagi ke atasnya, bisa menyesalkan. Kemudian dengan apa? Dengan kekuatan rasionalnya. Tadi dengan berpikir secara jernih untuk memikirkan perubahan. Tadi dengan akal, sekarang dengan hati. Nah, dari hati, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Di sini saya taruh artinya aja. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ketika hati dan akal kita satukan, bukan lagi kita ada di fase, kasihan ya ngelihat dia. Kasihan ya ngelihat orang pengemis di jalan itu. Kasihan ya ngelihat pemulung. Kasihan ya ngelihat anak-anak manusia silver. Sekarang banyak manusia silver di Jakarta. Bukan pada sampai fase itu aja, tapi sampai fase gue bisa bantu apa? Aku bisa melakukan apa untuk ini? Aku bisa kontribusi apa? Ketika akal dan hati disatukan. Ya. Nah, sebelum lanjut, di sini ada satu video. Ke share screen nggak ya, Trisha? Cek. Trisha? Ke share screen nggak? Suaranya dicek juga ya, kalau misalnya nggak. Ada satu video yang mungkin nanti tolong dibuka aja ya, mute suaranya. Siapa yang pegang ini, nanti mau minta jawaban dari teman-teman apa hikmah dari video ini.
Yap. Insya Allah. Kedengeran suaranya ya? Videonya belum keputar, Kak. Share screen-nya diganti, Kak. Diganti ke yang Mana video. caranya? Stop dulu Gimana, share screen-nya. Share screen-nya Keluar stop dulu. Oh Itu baru iya. diganti baru, Kak. Yang ke videonya itu. Oh iya iya iya. Oke. Share screen. Oh iya. Dah. Suara. Nah, udah, Kak, udah. Suara kakaknya ke unmute, ke mute. Iya nggak apa-apa, didengerin aja dulu ya. Kak Bile nggak usah mute suaranya, Kak, biar kedengeran juga. Oke. Maaf ya. Udah ya, siap. Mantep ya. Suaranya. Mantap, Kak. Oke. Kau จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Ya gimana? Coba ada nggak yang mau berbicara mengambil hikmah dari video tadi? Aku berapa menit lagi ya, moderator? Waktu masih panjang, Kak, sampai malam. Tapi mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab.
Mungkin jadi insya Allah Kan tanya jawab tuh Kak Isma yang jawab nih. kita yang nanya. Oke. Gimana peserta, ada yang mau ambil kesimpulan dari video tadi? Bikin terhura banget Kak. Terhura. Ada yang udah pernah lihat video itu belum? Kayaknya emang rada masyhur sih kalau biasa ikut pelatihan kayak gitu. Alhamdulillah sudah pernah Kak. Tapi Ya, tetap aja walaupun udah pernah. Ya, tapi karena pun sering gitu ikut pelatihan, di share video itu, kemudian video-video yang lain. Tapi kadang memang menjadi chart diri kita lagi ketika kita melihat, menjadi remind lagi ketika kita melihat. Gitu. Pasti ada hikmah yang bisa diambil dari setiap video-video yang di-share gitu ya. Itu iklan orang Thailand ya. Benar banget Kak. Benar. Ada nggak nih? Serta? Oke deh ya. Mungkin nanti ya, masih malu-malu. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua, ketika akal dan hati kita satukan gitu, tidak lagi kita ada di fase melihat kesian, melihat orang yang kok negara ini seperti ini ya, kok cuman mengeluh gitu bisanya. Tapi kita akan sampai pada fase saya bisa kontribusi apa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan kenapa pemuda harus produktif? Karena rasa syukur. Nah, rasa syukur karena memiliki akal dan hati. Yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah ketika manusia menggunakan akal dan hatinya dengan baik. Nah, karena yang kedua adalah fondasi peradaban. Kakak itu suka nggak enak gitu dengernya orang yang bandel. Kalau bandel juga yang rugi diri gue sendiri gitu, bukan lu gitu ya, bahasa gaulnya ya, lu gue gitu, orang Jakarta. Gue ngerokok juga gue yang nerima akibatnya, bukan lu gitu. Gue bandel juga, gue nakal juga ya gue yang terima akibatnya. Tapi teman-teman semua, kalau kita ibaratkan peradaban itu adalah sebuah tubuh manusia, dan di dalam tubuh ini ada satu sel yang rusak, pasti tubuhnya akan rusak. Jadi kadang suka, Allah, ini orang nggak mengerti apa. Tapi gitu ya, kita harus memang berdakwah secara perlahan-perlahan. Dan ketika kita ibaratkan peradaban itu sebagai bangunan yang kokoh, tapi ketika semennya, pasirnya, mungkin batu batanya ada yang rusak, apakah dia akan menjadi sebuah bangunan? Apakah dia akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, sebuah bangunan yang bagus? Enggak. Kadang persepsi orang-orang yang berbicara seperti itu tuh gregetan gitu. Mereka nggak mengerti gitu bahwa sebuah peradaban itu harus yang sempurna pemudanya. Dia bandel, dia ngerokok, dia kuliah nggak selesai. Merugikan siapa? Merugikan keluarga yang sudah membiayainya. Merugikan kampusnya menjadi jelek namanya gitu kan. Terus merugikan juga bangsa dan negara. Kadang tuh sekarang juga ya udahlah santuy aja, let it flow gitu ya. Hey, sekarang tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa santuy itu nggak bisa. Air itu mengalir kemana? Ke bawah. Ya, untuk dia naik ke atas itu butuh apa? Butuh pipa, butuh pompa, supaya dia bisa naik ke atas. Kemudian layangan yang bisa terbang dengan layangan yang putus, layangan yang bisa terbang tinggi, dia yang bisa melawan angin. Tapi ketika ada layangan yang putus, dia yang terbawa angin. Kita harus bisa membedakan antara yang, kemudian kita lihat lagi ikan.
ikan yang hidup, dia bisa menerjang arus. Tapi ketika ikan yang mati, pasti dia nggak bisa menerjang arus itu. Kita mau pilih yang mana? Layangan putus, air yang mengalir, atau ikan yang mati? Pasti kita nggak akan pilih ketiga-tiganya yang itu. Kita akan memilih layangan yang tetap terbang, kita akan memilih air yang tetap naik ke atas, kita akan memilih ikan yang tetap terus hidup melawan arus. Itu ya teman-teman semua. Harus menjadi fondasi peradaban. Nggak bisa kita santuy, let it flow, itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, manusia itu adalah manusia kan. Pemuda adalah agent of change. Betul nggak tuh bahasa Inggrisnya ya? Udah kelamaan bahasa Arab dia hikmah. Bahasa Inggris itu dapat di semester 8 ya kalau nggak salah. Iya betul Kak. Ya. Nah, kenapa pemuda itu agent of change? Agen perubahan gitu. Dia yang akan membawa perubahan. Karena sesungguhnya di tangan para pemuda, urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Dia akan yang menggantikan posisi, bukan dia ya, kita nih sekarang nih sebagai pemuda, kita ya, yang seperti tadi Kak Isma sebutkan, kita yang akan menggantikan posisi-posisi mereka sekarang yang ada di pemerintahan. Kita yang akan menggantikan posisi-posisi mereka yang ada di DPR nanti. Gitu. Mungkin kalau kita melek politik. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa menggantikan mereka yang mungkin sekarang kita merasa mereka kayak nggak layak gitu di sana. Kita harus benar-benar semangat, harus benar-benar baca buku, menuntut ilmu gitu, mencari ilmu-ilmu gitu. Harus benar-benar menyiapkan besi-besinya supaya besi itu nggak karatan nanti ketika menggantikan. Ya teman-teman semua. Kemudian, wah banyak nih ternyata. Sampai, udah 2 slide lagi. Ya ini udah masyhur ya, dan juga udah sedikit disinggung. Kenapa pemuda yang harus bergerak, kenapa pemuda yang harus terjun langsung. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudahnya keadaan lemah lagi. Sebentar. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah sampai seterusnya. Jadi gitu teman-teman semua, tahapan menjadi manusia itu kita lahir menjadi baby yang lucu gitu kan ya, yang masih gemes-gemes gitu. Nah kemudian ada di tahapan yang kemudian kita masuk ke tahapan yang kuat gitu, menjadi kuat. Dan setelah kuat kita menjadi lemah kembali. Gitu. Ini di surat At-Rum ayat 54. Ini ada penafsiran dalam Ibnu Katsir nih. Ibnu Katsir menuliskan dalam kitabnya, kemudian ia keluar dari rahim ibunya menjadi seorang yang lemah, kurus dan tidak berdaya. Lalu ia mencapai usia yang balik dan setelahnya menjadi seorang pemuda. Nah, di usia balik itu menjadi seorang pemuda. Pemuda ini adalah yang disebutkan di surat Ar-Rum ini fase yang kuat. Kemudian setelah menjadi pemuda, dia menjadi tua, menjadi rapuh lagi, menjadi uzur, menjadi mungkin tenaganya seperti bayi lagi. Jadi kita ada di fase yang ini nih teman-teman semua, ada di fase pemuda. Jadi kitalah yang diharapkan oleh orang-orang yang di sini nih, orang-orang yang tua, untuk menggantikan mereka nanti. Makanya kita harus menjaga diri kita. Kita diibaratkan dengan besi-besi yang akan menggantikan besi-besi yang karat yang ada di sini.
kita harus menjaga besi kita harus menjaga diri kita supaya besi-besi itu tidak berkarat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga saya mengutip hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi rohnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Yang pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa? Jadi, kaki manusia tidak akan melangkah sebelum ditanya. Tadi yang pertama umurnya, yang kedua masa mudanya, dan selanjutnya masa muda. Masa muda ini adalah yang akan ditanyakan. Kalau kita masa mudanya rebahan, kalau kita masa mudanya nggak produktif, kuliah pulang gitu kan. Kita cuman memikirkan tadi akal yang tadi, kita tidak hanya sebatas IPK gitu. Wah, saya udah menggunakan akal saya dengan baik, dengan saya mendapat nilai mumtaz gitu kan, mumtaznya sampai muktafi gitu kan, yang IPK-nya sampai 4,0. Enggak sebatas itu akal itu, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi. Ya, minimal kalau kalian sebagai mahasiswa berkontribusi untuk kampus, ikut organisasi-organisasi yang ada apa di kampus, ada BEM gitu kan ya. Kalau di Ahwat adanya BEM doang. BEM. Mungkin kalau di Ahwan ada UKM gitu kan. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Masa muda kita habiskan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Boleh kata Kak Isfah ya, apa sih namanya, kita nonton drama Korea, tapi itu ada waktunya gitu. Tapi ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan dakwah, urusan-urusan yang lebih bermanfaat gitu, kita akan terlupakan gitu. Nggak ada waktu nih nonton drama Korea, besok saya harus ngerjain ini. Akan terlupakan gitu. Kita bisa memilih dengan tadi akal tadi, kita bisa berpikir mana yang lebih urgent harus dilakukan dan mana yang tidak. Pastinya kalian akan memilih drama Korea itu di nomor terakhir, gitu ya. Nah, insya Allah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti banyak banget ya kurangnya. Tapi insya Allah mencarger kalian semua ya. Saya berharap sih benar-benar mencarger. Habis ini pada daftar BEM semua. Amin. Ya Allah. Masya Allah. Ini memang yang aku rasain sih gitu ketika kita aktif organisasi di kampus gitu. Itu kayaknya ada kenikmatan tersendiri gitu yang nggak akan terlupakan sepanjang masa gitu. Karena yang sekarang juga walaupun lulus kemarin baru November kemarin, tapi tuh kayak udah kangen gitu ya Allah, kangen masa-masa organisasi kan. Kalau S2 mah udah nggak ada ya organisasi kan. Kangen masa-masa nyari duit sama teman, ngajuin proposal gitu. Masya Allah. Pasti dikenang banget gitu. Kalau misalnya dia cuman kuliah pulang, kuliah kosan, itu mah nggak ada ininya, nggak ada nikmatnya gitu. Nggak ada yang akan diceritakan ke adik-adik kelasnya nanti, nggak ada yang akan dia ceritakan ke anak-anaknya nanti. Ibu lo dulu ini di kampus tuh begini-begini, Umi lo dulu begini-begini. Pasti deh anak-anak BEM nih, ketua BEM sekarang, Trisha, Nadia, Jana. Trisha sekarang udah ini ya, DSM, Masya Allah. Masya Allah. Jana dan DKK, wah pasti kalau udah kayak kakak udah lulus tuh kangen banget sama masa-masa di BEM dulu. Nikmatin sekarang. Ya itu aja yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya kalau ada kesalahan kata-kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.